Hadir. Tunjuk tangan ya. Siti Faidiyah. Hadir, Pak. Sela Alicia. Hadir, Pak. Fitria Maliha. Hadir, Pak. Fahri Rahman. Hadir, Pak. Rangga. Hadir, Pak. Sarif. Hadir, Pak. Rian. Hadir, Pak. Ibu lahiran juga. Hadir, Pak. Roy Mukrom. Hadir. Salsal Deifah. Hadir, Pak. Harum. Hadir, Pak. Setelah kita absen tadi, mari kita bersama-sama menundukkan kepala seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengawali pembelajaran kita pada minggu ini. Mudah-mudahan pelajaran kita dapat dilancarkan oleh Allah, kemudian pada akhirnya kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Sebelum kita belajar tentang ketentuan waktu sholat fardu, Bapak akan tanya dulu tentang mata pelajaran yang minggu lalu telah disampaikan. Masih ingat? Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ketentuan sholat lima. Wah, siapa yang mau jawab? Pengertian sholat menurut bahasa itu apa? Siapa? Ya, kita. Doa. Pengertian sholat menurut bahasa artinya doa. Sedangkan menurut istilah, apa artinya sholat? Sasa. Perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Betul. Sholat. Pengertian sholat menurut istilah adalah perkataan dan perbuatan yang diawali dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Sekarang ingat nggak rukun sholat? Ada berapa? 13. Ada berapa? 13. Ada berapa? 13. 13. Coba satu, Rian apa Yan? Niat. Niat, betul. Yang kedua, Berdiri bagi yang mampu. berdiri bagi yang mampu, betul. Terus yang ketiga siapa? Rid, apa Rid? Takbiratul ihram, betul. Sebelah sini, coba Rangga, nomor 4 apa enggak? Membaca Al-Fatihah. Membaca surat Ya. Al-Fatihah, betul. Selanjutnya, setelah membaca surat Al-Fatihah apa lagi? Rian, apa ya? Ruku dan tumanina. Iya, ruku dengan tumanina. Selanjutnya setelah ruku, rukun sholat apa lagi? Roin. Iktidal dengan maknina. Iktidal dengan tumanina, betul ya? Siapa lagi yang ingat? Rukun sholat setelah iktidal adalah Sujud dengan tumanina. sujud dengan tumanina, betul. Terus setelah sujud, Duduk di antara dua sujud. duduk di antara dua sujud, betul. Pinter-pinter ya kalian nih. Setelah duduk di antara dua sujud apa lagi? Baca tahiyat akhir. Baca tahiyat. Betul. Terus Salawat. selanjutnya baca sholawat di dalam tasyahud dan di dalam tasawuf. Terus rukun yang selanjutnya adalah Salam. baca salam. Dan yang terakhir tertib itu artinya berturut-turut dari awal sampai. Terima kasih anak-anakku yang pintar-pintar semuanya nih. Sekarang kita lanjut tentang ketentuan waktu sholat fardu atau waktu sholat lima. Indikator yang diharapkan di dalam pembelajaran ini adalah yang pertama menelaah ketentuan sholat lima waktu. Yang kedua menerapkan kebiasaan sholat lima waktu dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga mengidentifikasi ketentuan waktu sholat lima waktu. Selanjutnya yang keempat menunjukkan dalil-dalil waktu untuk sholat lima waktu. Yang kelima menjelaskan waktu-waktu yang dilarang dalam melaksanakan sholat. Dan yang terakhir mengidentifikasi waktu-waktu sholat lima. Setelah kita mengetahui indikator yang diharapkan, sekarang mari kita bersama-sama mengamati gambar untuk mengawali pembelajaran kita kali ini. Coba semuanya lihat ke depan. Yang pertama gambar apa? Jam. Kalian punya jam di rumah? Punya ya. Jam itu fungsinya untuk apa? Mengetahui waktu, betul. Kalau yang kedua ini gambar apa? Gambar waktu sholat. Gambar matahari, betul. Mataharinya bagaimana? Mulai dari terbit hingga terbenam. Nah ini kira-kira ya. Di dalamnya terdapat waktu sholat, betul kata dia. Selanjutnya lihat gambar ini. Yang sebelah kiri, gambar apa? Gambar mega merah. Kalian pernah lihat mega merah? Kalian pernah lihat mega merah tadi? Pernah di mana? Di sawah.
Kapan waktunya? Sore hari. Kalau yang sebelah kanan gambar apa? Fajar. Pernah lihat? Siapa yang pernah lihat? Fajar Sodik. Baiklah, setelah mengamati gambar, langkah selanjutnya marilah kita diskusi. Bapak sudah siapkan LKPD-nya. Kalian berdiskusi dengan panduan LKPD yang sudah Bapak bagikan. Sekarang Bapak akan membuat dua kelompok. Sebelah kiri nanti jadi kelompok 1, sebelah kanan jadi kelompok 2. Dipersilakan bagi kalian yang duduknya di tengah untuk bergabung ke teman kelompoknya. Sebelah sini ya, laki-laki itu ada 6, jadi 3 orang ikut ke kelompok 1, 3 orang ikut ke kelompok 2. Sudah 15 menit, tugas diskusinya sudah ada di LKPD. Kelompok 1 silakan kalian mendiskusikan tentang ketentuan waktu sholat fardu. Kelompok 2 kalian silakan diskusi tentang waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat. Silakan diskusi mulai dari sekarang. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik. Sudah ya, waktunya habis 15 menit. Setelah kita berdiskusi, mari kita sama-sama mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nanti bergantian, Bapak minta sekarang kesempatan pertama diberikan kepada kelompok 1. Silakan perwakilannya siapa? Siti. Siti akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan. Mempresentasikan dalil tentang ketentuan waktu sholat fardu. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan bahwa sholat itu ditentukan waktunya dalam surat An-Nisa ayat 102. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya bahwasanya sholat itu adalah fardu yang telah ditentukan waktunya untuk semua orang yang beriman. Surat An-Nisa ayat 102. Baik, tepuk tangan. Demikian presentasi dari kelompok 1, bagus sekali ya. Ada tanggapan kan dari kelompok 2 tentang tadi apa yang telah disampaikan oleh kelompok 1? Siapa yang mau menanggapi atau mau bertanya? Sasa, silakan Sa. Bagaimana menentukan waktu sholat jika matahari tertutup awan? Tertutup awan. Kelompok 1 ada pertanyaan dari kelompok 2. Tadi dijelaskan bahwa ketentuan sholat itu seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara menentukan waktu sholat jika mataharinya tertutup oleh awan? Siapa yang mau menjawab? Ya, silakan. Bisa melihat jam atau bisa melihat TV. Oke. Kalau matahari yang tertutup awan menurut kelompok 1 jawabannya adalah secara tradisional boleh melihat jam atau menonton televisi. Bagus ya, terima kasih atas jawabannya. Kelompok 1 telah selesai mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang giliran kelompok 2 yang mempresentasikan hasil diskusinya. Dipersilakan kepada kelompok 2, siapa yang akan mempresentasikannya? Saya ingin mempresentasikan waktu-waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat. Yang pertama, sesudah sholat subuh hingga terbit matahari agak tinggi. Yang kedua, sesudah sholat asar hingga terbenam matahari. Yang ketiga, ketika terbit matahari sehingga naik tombak atau lembing. Ketika matahari sedang terbenam sampai sempurna terbenamnya. Ya, tepuk tangan. Terima kasih atas presentasi yang disampaikan oleh kelompok 2. Sekarang silakan kelompok 1 dipersilakan untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan yang tadi atas presentasi yang telah disampaikan oleh kalian. Siapa yang mau bertanya? Mari, boleh. Setelah melakukan sholat asar, lalu ada saudara sesama muslim meninggal dunia. Maka cara kita melaksanakan sholat mayit di waktu yang diharamkan sholat. Baik, sekarang kelompok 2 perhatikan ya, ada pertanyaan dari kelompok 1. Kalian tadi sudah menjelaskan tentang waktu-waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat. Tadi ada pertanyaan dari kelompok 1, bagaimana cara melaksanakan sholat mayit jika kita sudah melaksanakan sholat asar? Karena kita tahu setelah melaksanakan sholat asar adalah waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat. Jawabannya, silakan siapa yang mau menjawab?
Sasa, silakan Sa. Ada kondisi di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan untuk mengubur para syuhada Uhud dalam bercak darah. Mereka tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Dan ada juga yang meninggal karena sakit perut, mati tenggelam atau terbakar. Meskipun mereka mati Itu syahid, adalah mereka tetap jawaban dari dimandikan. kelompok 2. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dalam berdiskusi supaya kalian mendapatkan ilmu-ilmu yang baru di dalam. Baik anak-anak, setelah kita tadi bersama-sama berdiskusi, mari kita bersama-sama menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, coba waktu sholat zuhur itu dimulai dari kapan? Ya, lain, apa Yin? Dari waktu condong matahari ke barat, dari pertengahan langit dan akhir waktunya apabila bayang-bayang telah sampai panjangnya dan sesuatu. Betul, waktu zuhur itu dimulai dari condongnya matahari ke sebelah barat sampai bayang-bayang yang diletakkan di bawah itu panjangnya sama dengan bendanya. Yang kedua, waktu sholat asar itu mulai kapan, Khalid? Waktunya mulai dari habis waktu zuhur sampai terbenam matahari. Ya, waktu sholat asar itu dimulai dari berakhirnya sholat zuhur sampai terbenamnya matahari. Yang ketiga sekarang, waktu sholat maghrib itu dimulai dari kapan? Silakan Siti. Waktunya dari terbenam matahari sampai terbenam Ya, waktu sholat maghrib itu dimulai dari terbenamnya matahari sampai terbenamnya mega merah. Ya, sekarang waktu sholat isya itu dimulai dari kapan? Sebelah sini coba belum ada yang jawab. Waktu isya dari hilangnya syafaq merah sampai terbitnya matahari. Oke, waktu isya itu adalah mulai dari terbenamnya syafaq merah atau mega merah sampai terbitnya fajar shor. Yang terakhir sekarang waktu sholat subuh. Waktu sholat subuh Rian. Waktunya dari terbit fajar syahid sampai terbit matahari. Ya, betul. Waktu sholat subuh itu adalah dari terbit fajar sodik sampai terbitnya matahari. Itulah kesimpulan. Baiklah anak-anak, setelah kita tadi bersama-sama menyimpulkan tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak sudah siapkan evaluasi pembelajarannya. Silakan kalian isi evaluasi pembelajarannya. Bapak kasih Bapak. Anak-anak, setelah kalian mengisi lembar evaluasi pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka berakhir pula kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa belajar di rumah. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.